Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karisima Jelita Putri. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian serta konsep DAP atau Developmentally Appropriate Practice. DAP merupakan sebuah tuntutan yang menawarkan praktek pendidikan dengan pendekatan yang patut, menyenangkan, sesuai dengan tingkat perkembangan, karakteristik, dan minat anak, serta daya dukung pembelajaran pendidikan agama. Artinya, orientasi yang dituju tidak hanya berhenti pada aspek penanaman pengetahuan atau kognitif semata, namun juga mampu menanamkan nilai-nilai serta keterampilan secara utuh. DAP mencerminkan suatu pembelajaran yang interaktif dan berpandangan konstruktivisme. Kunci dari pendekatan ini adalah prinsip bahwa anak pada dasarnya membangun atau mengkonstruk sendiri pengetahuannya melalui interaksi dengan lingkungan sosial dan fisik mereka. Dalam pendekatan ini diupayakan agar anak dapat memotivasi dan mengarahkan diri secara intrinsik, pembelajaran yang efektif yang mampu membangkitkan keingintahuan mereka melalui kegiatan eksplorasi, eksperimen, dan dalam pengalaman nyata. Konsep DAP muncul karena banyaknya kurikulum yang dikembangkan di sekolah-sekolah Amerika pada kurun waktu tahun 1960-an sampai 1970-an yang tidak sesuai dengan tahapan perkembangan anak, khususnya untuk anak usia di bawah 8 tahun. Kurikulum tersebut dianggap telah gagal menghasilkan siswa yang dapat berpikir kritis dan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan. Kritikan terhadap kurikulum terus berlanjut pada tahun 1980-an, terutama dipelopori oleh para pakar yang terhimpun pada organisasi NAEYC atau National Association for the Education of Young Children, yang menganggap bahwa telah mematikan semangat dan kecintaan anak untuk belajar. NAEYC akhirnya membuat sebuah petisi untuk mereformasi pendidikan agar sesuai dengan konsep DAP. NAEYC mengembangkan prinsip-prinsip pelaksanaan DAP untuk rentan usia 8 tahun, yang tertuang dalam Predicam tahun 1987. Prinsip-prinsip ini kemudian dikembangkan oleh NAEYC seiring dengan perkembangan dan penerapan konsep DAP dalam program-program pendidikan anak usia dini. Dasar teori perkembangan pada konsep DAP. Memahami teori perkembangan anak adalah penting untuk menyusun program pendidikan sesuai dengan konsep DAP. Berikut ini adalah macam-macam teori perkembangan anak yang relevan dengan konsep DAP. Yang pertama, teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget. Yang kedua, ada teori perkembangan emosi dari Erik Erikson. Yang ketiga, ada teori sosiokultural dari Vygotsky. Yang keempat, ada teori perkembangan moral dari Kohlberg dan Thomas Lickona. Yang kelima, ada teori ekologi dan kontekstual dari Bron van Brenner. Prinsip-prinsip DAP. Secara keseluruhan, DAP mempunyai 10 prinsip dasar. 10 prinsip dasar tersebut secara umum dijabarkan sebagai berikut. Semua aspek perkembangan pada anak saling terkait. Artinya, perkembangan dalam satu aspek dapat membatasi atau memudahkan atau melancarkan perkembangan kemampuan lainnya. Contoh, keterampilan bahasa anak akan mempengaruhi kemampuannya dalam melakukan hubungan sosial dengan orang dewasa dan anak lainnya. 2. Perkembangan terjadi dalam urutan yang relatif teratur. Dengan demikian, urutan pertumbuhan dan perubahan yang terjadi pada anak dapat diprediksikan, terutama 9 tahun pertama. 3. Perkembangan berlangsung secara bervariasi antara anak yang satu dengan anak lainnya serta tidak merata dalam aspek-aspek perkembangan yang berbeda. 4. Pengalaman awal yang dialami anak mempunyai efek langsung maupun efek tertentu terhadap perkembangan anak secara individual. 5. Perkembangan berlangsung ke arah yang mengandung kompleksitas, tatanan, dan internalisasi yang lebih besar. 6. Perkembangan anak dipengaruhi oleh konteks sosial budaya seperti konteks sosial budaya keluarga, latar belakang pendidikan, masyarakat, serta lingkungan anak yang lebih luas. 7. Anak-anak adalah pelajar yang aktif. 8. Perkembangan anak adalah hasil dari interaksi kematangan biologis dan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial di mana anak hidup. 9. Bermain adalah salah satu wahana yang penting bagi perkembangan sosial, emosi, dan kognitif anak. 10. Perkembangan anak akan mengingat jika anak-anak mempunyai kesempatan untuk mempraktekkan keterampilan baru yang diperolehnya. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa DAP atau Developmentally Appropriate Practice dan penilaian anak saling berkaitan karena dengan penilaian anak kita dapat mengetahui skala pencapaian perkembangan anak. Dan dengan penilaian atau asesmen, kita juga dapat memastikan apakah sudah sesuai dengan karakteristik atau prinsip dasar yang sudah ditetapkan. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.